ada sampai pada sore hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu memberkati kami dan memberikan di dalam hati kami sikap rendah hati untuk mau terus belajar, saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga pelayanan kami ke depan akan semakin berkenan kepada Tuhan, karena apa yang kami sampaikan di hadapan umat-Mu dari atas mimbar adalah kebenaran yang berdasar kepada bagian-bagian yang kami pilih dari Alkitab. Teman-teman kami yang sedang mempersiapkan diri bergabung di kelompok ini, Tuhan tolong mereka supaya mereka cepat dan juga sinyal tidak menjadi penghalang bagi mereka. Makasih Bapak, kami berdoa dan memulai kelas ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, minggu lalu saya lupa apakah Pak Sabam yang bertanya, apakah garis besar itu bisa dirubah? Ya, saya bilang bisa dirubah kalau kita rubah desinya, ya. Nah, karena memang ada bagian-bagian tertentu di dalam Alkitab itu yang memungkinkan, ya, memungkinkan untuk kita bisa meninjau dari dua sudut pandang. Nah, jadi sebagai contoh pada sore ini saya ambil dari Mazmur 91. Ya. Nah, Mazmur 91, kalau saudara baca dari ayat 1 sampai 16 di situ ya, jelas. Saya beri topik perlindungan Tuhan. Ya, itu terdapat di ayat yang ke-9 sampai 12. Nah, ini juga ada juga yang nanya, apakah harus satu ayat? Bisa satu bagian, ya. Selama dia konsepnya itu utuh di situ, dah kita ambil itu. Seperti di dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai 12 di sini. Itu satu konsep di situ. Duh, ya HP-nya lagi hang. Ya. Saya bacakan ya, Mazmur 91 ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan itu masih ada bagian-bagian selanjutnya, tetapi sampai di situ sudah cukup jelas bahwa Tuhan itu pelindung, Tuhan itu penjaga, sehingga kita dibebaskan dari berbagai malapetaka. Nah, sehingga dari topik perlindungan Tuhan ini kita bisa buat judul, orang percaya yang berhak atas perlindungan Tuhan. Nah, ternyata perlindungan Tuhan itu tidak berlaku secara otomatis, karena ini perjanjian bersyarat, bukan perjanjian anugerah. Ya, nah, jadi orang-orang yang mendapatkan perlindungan Tuhan seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-9 dan sampai 12 itu dia harus melakukan beberapa ketentuan, memenuhi beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam nats itu, ya, bukan di luar nats itu, tetapi di dalam nats itu. Nah, ini ingat ya, khotbah ekspositori itu tidak membolehkan kita untuk mengambil poin dari luar nats, ya. Ya, sekalipun di dalam kitab yang sama atau di dalam pasal yang sama bahkan, ya. Kalau di dalam pasal itu ada perikop-perikop yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu maka saudara mesti perhatikan itu, sehingga dalam membuat satu
garis besar tidak boleh mengambil dari bagian lain di dalam Alkitab. Nah, maka kata kuncinya adalah syarat-syarat. Ini syarat untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan itu. Maka di ayat 1 sampai 12 itu dia menjadikan Tuhan duduk dalam lindungan Tuhan. Coba kita baca ayat yang pertama. Ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, ini ayat 1 sampai 12 ya, tapi poinnya di sini ya. Ayat 1 dan 2, yaitu orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, sehingga nanti yang akan kita eksposisi, yang akan kita uraikan kepada jemaat panjang lebar itu, apa yang dimaksud dengan duduk dalam lindungan Tuhan, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, ini yang perlu kita eksposisi. Nah, coba kita buka di versi yang lain. Katakanlah versi terjemahan lama. Ya. Oh, dipakai kata duduk juga. Adapun barang siapa yang duduk dalam perlindungan Allah Ta'ala, yaitu akan bermalam di bawah naungan yang maha kuasa. Ya, sama ya versinya. Kalau di dalam versi firman Allah yang hidup, ya, kami hidup di bawah naungan yang maha kuasa, terlindung oleh Allah di atas segala Allah. Nah, di sini ada sedikit perkembangan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan orang yang duduk di dalam naungan Tuhan itu adalah orang yang hidup. Nah, berarti kehidupannya itu adalah kehidupan yang senantiasa berrelasi, senantiasa bergaul dengan Tuhan. Nah, itu eksposisi begitu. Nah, orang-orang yang hidupnya senantiasa bergaul atau bersekutu dengan Tuhan, orang itu yang berhak untuk mendapatkan perlindungan Tuhan dari berbagai malapetaka seperti yang didaftarkan di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke 13 ya. Ini sampai 13 ini, bukan 12. Ya, sampai 13. Tuh. Tuh. Nah, syarat orang percaya yang berhak atas perlindungan Tuhan adalah hatinya melekat kepada Tuhan. Nah, itu dalam ayat 14. Nah, saudara lihat di sini ya. Kenapa kok poin 1 itu panjang sekali dari ayat 1 sampai ayat 13. Sementara 14 ini dibagi 2. Karena memang di dalam ayat 1 sampai 13 itu hanya ada satu syarat di situ yang membuat kita berhak untuk mendapatkan perlindungan Tuhan. Hanya di ayat 1 dan ayat 2. Sementara ayat 3 dan sampai 13 itu berbicara tentang malapetaka yang daripadanya Tuhan melindungi kita itu. Nah, jadi itu teknik ya untuk menggal, untuk membagi-bagi ayat-ayat itu. Harus dilihat konsep-konsep apa yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua adalah hatinya melekat kepada Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan. Nah, apa arti kata melekat itu? Saudara bisa bandingkan dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Ya. Nah, di dalam ayat yang ke-14 itu, versi yang lain itu dikatakan, karena Tuhan berkata, aku akan melepaskan dia karena ia mengasihi aku. Ia mengasihi aku. Kata hatinya melekat kepada Tuhan itu
dijelaskan di dalam versi yang lain bahwa dia mengasihi Tuhan. Nah, jadi itu bagian satu teknik atau cara untuk menjelaskan bagian-bagian Alkitab yang kita sedang bahas itu. Kita kembali ke terjemahan lama. Baru ya. Syarat orang percaya yang berhak atas perlindungan Tuhan adalah mengenal Allah dengan benar. Ya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, itu saudara mesti jelaskan di dalam khotbah saudara nanti itu apa yang dimaksud dengan mengenal Tuhan itu. Ini berarti ini ada satu peningkatan. Bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, tetapi di sini sudah menjadi lebih lagi dari itu, yaitu bahwa orang itu mengenal siapa Allah yang dia sembah itu. Nah, syarat orang percaya yang berhak atas perlindungan Tuhan adalah berseru kepada Tuhan. Orang yang setiap saat dalam hidupnya memohon pertolongan, memohon perlindungan, dan juga sekaligus memohon belas kasih Tuhan. Dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Dikatakan, bila ia berseru kepada Tuhan, kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, jadi di sini orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai orang yang berhak atas perlindungan Tuhan itu adalah orang yang berseru kepada Tuhan. Katakan di dalam Yeremia, nah ini sesudah kita mengekspos ayat itu, kita mendapatkan ayat pendukung. Ya, kita tambahkan dengan ayat pendukung maksud saya. Seperti dikatakan di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah engkau kepadaku dalam kepicikanmu, maka aku akan menjawab engkau. Nah, jadi sesudah kita menjelaskan bagian Alkitab itu dengan penjelasan berdasarkan arti yang sesungguhnya dan versi-versi yang lain di dalam Alkitab atau terjemahan Alkitab itu, maka sekarang untuk memperkuat eksposisi kita itu, kita dukung dengan ayat-ayat referensi. Nah, khusus bagian terakhir ini, karena saya ingat ayatnya, Yeremia 33, maka itu menjadi pendukung. Bahwa Tuhan itu akan serta-merta mendengar doa kita, mengabulkan doa kita, kalau kita berseru kepadanya. Nah, jadi, begitu saudara. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, dengan berdasar kepada ayat 9 sampai ayat yang ke-12, maka kita mendapatkan poin-poin ini dengan kata kunci syarat-syarat. Nah, sekarang coba kita bersama-sama menggali ya. Kita bersama-sama menggali dari Mazmur yang sama. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Nah, coba kita ada beberapa ayat yang kita bisa jadikan desi di sini. Ya. Kita jadikan saja ayat 1 dan 2. Ya, desinya desi ayat 1 dan 2. Topiknya apa?
duduk dalam lindungan yang maha tinggi, duduk dalam lindungan Tuhan. Ya, ayat yang ke-1 ya. Ya. Atau kalimat ini deh. Topik. Tuhan tempat perlindungan. Itu di ayat 2. Ya. Judulnya apa kira-kira nih Pak Victor? Pak Arif, coba. Dari topik ini, kita buat judul, tinggal ditambah subjek saja. Subjeknya siapa di sini? Di-unmute Bapak-Bapak. Siapa saja bisa. Pak Salmon barangkali. Kira-kira judulnya apa nih? Orang percaya, Pak, orang percaya. Ya, orang percaya yang Itu dalam lindungan Tuhan. ya orang percaya yang duduk dalam lindungan Tuhan. Coba dari segi bahasa Indonesia lengkap nggak kalimat ini menurut Bapak Ibu? Dari sudut pandang bahasa Indonesia, apakah judul ini sudah lengkap kalimatnya? Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Ya, saya kira lengkap ya. Lengkap, Pak. Lengkap. Ya. Nah, kata kunci, karena yang akan kita uraikan nanti itu adalah ayat yang ketiga mulai. Apa saja di ayat yang ketiga itu? Coba. Dilepaskan dari jerat penangkap burung. Dilepaskan dari penyakit sampar yang busuk. Gitu. Ada beberapa yang senada ya. Ayat yang kedua ini di dalam ayat 4 juga senada itu ya. Nah, kita bisa nih apa namanya ini? Desinya kita bisa tambah menjadi ayat 4 bisa ya, karena itu sama. Lalu ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar. Dengan itu kira-kira kata kuncinya apa? Kalau orang itu duduk dalam lindungan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, apa yang terjadi dari ayat yang ketiga sampai ayat 6 saja dulu? Kira-kira apa? Akibat. Ya, kenapa ragu, Pak? Akibat ya, Pak? Ya, akibat. Karena akibatnya tidak hanya satu, kita bikin jamak. Akibat. Ya, akibat. Artinya apa yang terjadi bagi orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Nah, coba kita fokus di situ untuk membahas ini. Satu, apa? Kalau kita baca dari ayat 3, 5, dan 6, apa di situ kira-kira Bapak Ibu? Atau ayat 7, 8, berlanjut gak? Dibaca sampai 6 kayaknya ya, Pak, itu. 3 sampai 6 ya, Pak. Kayaknya 3 sampai 6 ya, Pak. Oke, 3 sampai 6 apa ini? Akibatnya apa kira-kira satu kalimat singkat Pak Arif? Apa ini Pak Roni? Ayat 3 sampai 6 apa itu?
Dari malapetaka. Ya, Malapetaka. diluputkan dari malapetaka. Ya, ini agak gampang mengurutkan ini karena di situ ada banyak malapetaka ya kan? Iya, Pak. Ya, jadi tidak terlalu susah untuk menjelaskan ayat ini. Ya, di situ ada jebakan-jebakan orang jahat, ya, penangkap burung, penyakit sampar ya, penyakit sampar. Ya, cuma barangkali sini yang agak ini kedahsyatan malam ini apa nih, ya? Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Nah, ini mungkin ungkapan ya, itu nanti dibaca di tempat lain. Terhadap penyakit sampar mulai lagi ya, di ayat 6, penyakit menular gitu. Jadi saya kira itu gampang. Kalau panah yang terbang itu katanya bisa diartikan itu, Pak, ke kuasa kegelapan, bukan nggak, Pak? Ada kemungkinan dari kuasa-kuasa gelap itu. Iya, iya. Karena kalau kita baca di dalam Efesus, panah api dari si jahat ya kan? Iya, betul, Pak. Panah api. Bisa jadi itu kita akan dilindungi Tuhan dari itu. Makanya orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan itu tidak takut santet, Pak. Ya, enggak usah terlalu dibesar-besarkan santet itu ya. Betul. Ya. Cuma sayang ada satu channel di YouTube yang membesar-besarkan santet itu dan membesar-besarkan dirinya. Ya, Pak Salomon ya, nggak usah khawatir ya di kampung ya. Walaupun ada namanya Pak Doti apa segala, nggak usah khawatir itu. Nggak tahu kalau di tempat Pak Prayus ada nggak tuh Pak Doti, Pak Prayus? Ya. Tidurnya harus ditikar, Pak, supaya nggak kena santet. Tidurnya Oh di atas. iya, tidur harus ditikar ya. Kalau saya sih tidur dalam nama Yesus, mau di kasur, mau ditikar, aman. Iya, orang punya kasur kok enak. Gimana Pak Victor ini? Masih takut santet nggak nih Pak Victor nih? Enggak. Oh enggak ya. Nah, kalau kita baca mulai dari ayat 7 seterusnya, nah desinya ada lagi di ayat 9 ini. Desi ini ada muncul lagi 9 ya. Karena itu senada semua itu. Akibat yang kedua dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, apa kira-kira di situ? Serangan ya, Pak, kayak keserangan ya, Pak. Ya. Jadi di dalam peperangan hidup itu akibatnya apa? Akibatnya adalah berkemenangan atas, kita pakai ini aja, pergumulan hidup. Ya. Ayat yang ke-6 sampai 7 sampai 8. Ya. Nah, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12 atau sampai di ayat yang ke-13 itu dikawal malaikat Tuhan. 9 sampai 13. Nah, ini desinya muncul lagi di sini 14. Akibat orang
yang duduk dalam lindungan Tuhan adalah ayat 15, Pak. Coba baca. Atau 14 sampai 15. Apa di situ? Kaitannya dengan doa. Orang yang duduk dalam perlindungan Tuhan akibatnya adalah dikabulkan. doanya Dijawab. ya dikabulkan Tuhan. Ayat yang ke-14 sampai 15. Nah, ayat 16, karena ini berbicara tentang hal yang berbeda. Ya. Akibat orang percaya yang duduk dalam lindungan Tuhan, apa ini? Panjang umur. Ya. Panjang, Secara fisik. ya. Panjang umur Pak Roni, sampai 70 sehat terus, 80 sehat terus. Begitu, Bapak Ibu. Jadi, ternyata Mazmur 91 dapat dikhotbahkan dari dua sisi. Ya, dua sisi. Pertama, orang yang orang percaya yang berhak atas lindungan Tuhan, ya, perlindungan Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang duduk dalam lindungan Tuhan. Nah, ini 5 nih, tanggung nih ya. Tanggung nih. Kalau nanti saudara baca simak baik-baik lagi, mudah-mudahan bisa dapat 1 poin lagi ya, katakan gitu ya, katakan ya. Kalau dapat 1 poin lagi menjadi 6, berarti ini bisa dihotbahkan 2 kali nih. Kalau saudara baca lagi dengan cermat, apa-apa saja yang bisa didapatkan kalau kita duduk dalam lindungan Tuhan itu, kalau dapatkan 1 lagi selain yang sudah ada ini, berarti 6 poin. Nah, berarti ini bisa dihotbahkan 2 kali. Karena kalau menurut saya, garis besar jumlah poin yang ideal di dalam setiap kali khotbah itu ya 3 atau 4. Ya. Kalau 5 dalam situasi yang terpaksa, tapi ya akhirnya akibatnya tidak dalam pembahasannya, diperpendek-pendek gitu. Nah, karena itu usahakan supaya jadi 2 kali. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pak Victor ya. Jadi 1 kali kita mempelajari Mazmur 91, kita mendapatkan 3 bahan khotbah. Nah, ini yang namanya 1 kali kerja, 3 kali gajian, gitu. Betul nggak Pak Salmon, ya kan? Karena setiap kali khotbah kan dapat, ya itu sudah logis ya, tidak bisa dibantai itu. Karena Alkitab berkata orang yang memberitakan Injil hidup dari Injil. Ya, hanya yang salah kalau kita jadikan amplop itu sebagai motivasi utama pelayanan kita, gitu loh. Tapi kalau kita sudah menggali ayat seperti ini, lalu kita sampaikan secara murni konsekuen kepada jemaat Tuhan, ya kewajiban anak-anak Tuhan untuk memberkati kita secara materi. Kan itu, kata Paulus juga di dalam suratnya itu kan. Cuma saya lupa di surat mana itu. Bahwa kami sudah memberikan berkat rohani kepada kamu, salahkah kalau kamu memberikan berkat jasmani kepada kami, kan gitu. Ya, Pak Victor ya, cuma jangan pasang tarif Pak Victor ya. Jangan pasang tarif. Jangan, itu bagi saya haram itu, ya. Kalau jemaat mengucapkan terima kasih, ya sambut ucapan terima kasih itu dengan senang hati, karena Tuhan pasti akan berkati di tempat yang lain. Oke, ada komentar saudara-saudara dari Mazmur 91, dan terutama yang saya mau tekankan adalah prosesnya, ya, prosesnya. Kalau soal hasil, saudara bisa beli buku, jadi di situ. Tetapi bagaimana prosesnya itu saudara tidak dapatkan di khotbah-khotbah yang sudah jadi itu. Ya.
Nah, karena itu di sini yang mau saya capai dari Bapak Ibu adalah prosesnya untuk mendapatkan hasil seperti ini. Silakan. Atau monggo, Pak Victor. Apa yang mau dibahas? Pak Daniel, bisa dijelasin lagi Pak, yang desinya ada beberapa ini Pak, bisa yang ada beberapa desi ini Pak, saya kurang angkep Pak. Maksudnya gini, sebenarnya cukup satu saja kita ambil ya, tentunya di ayat 2 gitu kan. Ya, Bisa. Tetapi karena ayat-ayat yang berbicara tentang perlindungan Tuhan itu ada juga di ayat 4, ada juga di ayat 9, ada juga di ayat 14. Jadi ya enggak apa-apa kita tampilkan di sini semua. oke Pak. Tetapi ayat Sejenis. itu senada loh ya Pak ya, senada ya. Ya, Karena kalau dia lain nada berarti kita harus cari garis besar yang baru. Artinya kalau gini, di ayat mana saja yang Desi ini Bapak ambil, itu cukup untuk memunculkan ini. Perlindungan Tuhan, topiknya, lalu judul ini, dan sama ini, garis besarnya ke sini. oh iya Pak, Iya, karena sejenis ya Pak ya. iya karena sejenis ya. Pak, kalau di ayat 8, itu bisa dimasukin nggak Pak? Coba di ayat 8, coba. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Maksudnya kan berarti pembalasan milik Tuhan itu Pak ya? Ya, jadi ini salah satu upaya yang akan diterima kalau orang itu menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Nah, jangan lupa bahwa Mazmur 91 ini di dalam konteks bangsa Israel yang waktu itu hidup dari satu tempat ke tempat lain ya, semacam bangsa nomaden gitu kan. Iya. Nah, sehingga kalau di tempat-tempat yang tertentu itu diserbu, dan itu dalam sejarah bangsa Israel itu kan kita lihat itu bagaimana mereka diperangi bukan hanya oleh satu suku tetapi beberapa kerajaan yang bersatu, dan selama mereka menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan maka mereka akan mengalami kemenangan. Jadi Itu masih masuk dalam kategori berkemenangan ya Pak ya? ya berkemenangan di ayat yang ke-78 itu. Ya. Oke Pak. Ya. Oke. Justru ayat yang ke-7 itu prinsipnya kenyataannya itu di ayat yang ke-8 itu. 8 ya. Ya. Iya. Di mana yang panah tadi itu ya? Bisa nggak kita di situ bagi 2 supaya garis besarnya jadi 6? Yang panah di waktu siang itu di mana tuh Pak? Kedahsyatan malam. Ayat 5. Ayat 5 ya. Oh. Nah ini. Bisa nggak kita bagi nih? Ini ayat 3. Oh, tapi lompat ke ayat 6 ya. Karena ayat 6 ini pengulangan dari ayat yang ke-3. Ya. Atau bisa begini. 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4 lompat ke ayat 6. Ah, kita begitu. Sehingga nanti di sini kita jadikan satu. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan itu dilindungi dari serangan jahat, kuasa jahat itu. Kuasa jahat ya. Ya, supaya itu. Bisa nggak? Bisa Pak itu. Diluputkan dari kuasa jahat. Ayat 5.
Ya, sehingga menjadi 6 poin. Ya, karena panah ini ya tadi seperti Pak Roni bilang itu ya kita bisa masukkan di sini kuasa-kuasa jahat itu. Ya. Jadi 6, jadi 6. Jadi 1 2 3 1 kali khotbah, 3 4 5 6 4 5 6 1 kali khotbah begitu. Tetapi yang ini tetap ininya di atasnya ini. Desinya, topiknya dan judulnya tetap sama, kata kuncinya cuma ya disajikan 2 kali khotbah. Bagus. Pak Roni, terima kasih. Sama Pak. Ada lagi Pak Victor barangkali dari Mazmur 91 ini. Kalau malapetaka itu bukan include di dalamnya juga segala kuasa jahat, Pak, bukan? Saya beda. Malapetaka di sini itu lebih kepada hal-hal yang bersifat jasmani, Pak. Seperti tsunami, seperti gempa bumi. Bencana berarti ya, Pak? Bukan hanya bencana, tetapi penyakit-penyakit itu juga kan, itu kan Oh, bersifat iya, fisik, iya. ya kan? Bersifat fisik. Virus. Ya. Ya, jadi bersifat fisik itu yang bencana malapetaka itu. Tapi kalau yang serangan malam itu saya setuju itu lebih kepada serangan-serangan kuasa jahat ya. Dan karena itu bisa dijadikan sebagai poin sendiri. Terpisah ya, Pak. Ya. tapi ayat 5 sama ayat 6 itu bukan masih dalam satu kalimat, Pak. Iya, satu kalimat. Tetapi ayat yang ke-6 itu senada dengan ayat 3, Pak. Ayat yang ketiga. Iya. Coba baca ayat 3. Hampir sama kan? Penyakit sampar. Jadi, sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Iya. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dengan gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Iya, jadi senada itu, Pak. Sama-sama merupakan serangan untuk tubuh jasmani, ya kan? Tapi kalau umpamanya Pak Victor mau gabung ya bisa. Coba tadi kan ini kan yang saya minta, yang saya harapkan ini supaya menjadi 6 poin. Agar tidak tanggung 5 jadi 6 poin, maka ayat 5 itu sangat bisa, Pak, untuk kita jadikan sebagai poin sendiri. Ayat 16, Pak. Ayat 16 barangkali bisa dibagi 2 juga. Coba akibat Ya. Selain umur panjang, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, keselamatan daripadaku ini apa ini? Coba kita buka di versi yang lain. Dengan lanjut umur dan menunjukkan kepadanya selamatku. Itu terjemahan lama. Terjemahan versi yang hidup. Aku akan mengaruniai umur panjang dan memberi dia keselamatanku. Keselamatanku di sini bisa nggak Pak Salmon dibedakan dengan perlindungan dari berbagai penyakit sampar di atas? Ya. Nah, kalau bisa dijelaskan secara berbeda dari ayat yang poin-poin yang di atas itu, mungkin bisa di sini. Maka yang dimaksud dengan keselamatan di sini apa? Keselamatan dalam pengertian bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia, di dalam Tuhan. Keselamatan dalam itu. Apakah ini bicara tentang keselamatan jiwa, gitulah? Iya. Apakah ini berbicara mengenai keselamatan jiwa? Bisa juga kalau kita mau bukan paksa ya. Kalau kita menemukan ayat pendukung dalam Alkitab, bisa. And show him my salvation. My salvation di dalam King James. Kalau American Standard. And show him my salvation juga di dalam versi. Tunggu dulu ya. Ini kayaknya hubungannya pada keselamatan tubuh deh, Pak. Ya, makanya. Terhadap malapetaka, terhadap jadi ya. sakit penyakit. Jadi bukan jiwa kayaknya. Bukan jiwa ya. Oke, saya coba dulu buka di bahasa aslinya ya. Aduh.
Aduh, HP saya masalah nih Bapak-Bapak. Hang dia. Nunggu diganti kah, Pak? Pak Roni tolonglah Pak. Katanya Pak Arif tadi ini, kata Pak Arif tadi ini Pak Roni ini jago komputer nih. Siapa tahu bisa rakit HP buat saya dengan Pak Depaimin. Kalau PC oke, Pak. Kalau HP nggak bisa. Iya. Tunggu ya, saya coba lihat di bahasa aslinya dulu ya. Pakai kata apa dia. Nah ini, kalau bisa pakai bahasa asli begini, Bapak Ibu bisa menolong nih. Mazmur 91. Nah, ini eksposisi namanya ya, Bapak Ibu ya. Kita masuk di dalam eksposisi ya. Nah, Yesua. Ya, Yesua itu lebih kepada ya itu Yehoshua Hamasya itu. Ini berbicara bisa Pak. Ini menyangkut masalah jiwa nih. Karena yang dipakai di sini adalah Yesua. Ya. Yesua. Salvation itu adalah bukan saja keselamatan tubuh tetapi pakai juga keselamatan jiwa. Ya. Mendapat keselamatan jiwa. 16b. Bisa? Ya. Jadi Tuhan menyelamatkan bukan hanya hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi Tuhan menjamin keselamatan jiwa. Ya. Kalau orang itu mau duduk dalam lindungan Tuhan. Jadi keselamatannya itu keselamatan yang paripurna. Keselamatan jiwa, keselamatan tubuh jasmani. Ya, pakai kata Yesua. Ya, enggak apa-apa. Nanti untuk eksposisinya itu memang nanti Bapak Ibu akan semakin hari semakin dalam. Kalau umpamanya Bapak Ibu tidak mampu untuk menjelaskan yang 16b ini, ya saya kira yang dari atas 6 poin itu sudah bisa. Tetapi karena memang di dalam teksnya itu ada kata dan ya di apa namanya Mazmur 91 16 itu ada kata dan, berarti memang di dalam Mazmur ayat 16 itu ada 2 poin di situ yang sejajar. Ya, umur panjang dan memperlihatkan keselamatan. Jadi itu 2 poin sejajar. Masih ingat Pak Victor apa arti sejajar? Bapak? Masih ingat kata sejajar secara struktur kalimat? Oh iya. Ya. Jadi sama-sama merupakan akibat dari berseru kepada Tuhan. Ya kan? Kan di dalam ayat yang ke-15 itu dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menyertai dia. Nah, di 15 ini sendiri masih banyak sebenarnya ini, bisa ditambah lagi nih. Ya, masih ada. Ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan meluputkannya. Nah, bila ia berseru kepadaku, aku akan memuliakannya. Jadi memuliakannya. Bapak Ibu. Ya, banyak. Ya, coba nanti di dalam penjelasannya itu saudara mesti betul-betul spesifik supaya jangan ada semacam tumpang tindih gitu ya. Karena di sini ada aku akan menjawab dia. Nah, apa itu? Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Nah, aku akan meluputkannya. Nah, diluputkan dari apa ini? Nah, itu. Aku akan memuliakannya. Memuliakannya itu apa? Gitu. Jadi
butuh penjelasan yang lebih detail. Jadi kalau ditambah lagi di ayat 15 itu menjadi 1, 2, tambah 3 lagi, berarti 10. Ada 10. Jadi 10 poin. Ya, ada 10 poin. Oh. Oke, kita daftar dulu ya. TK-nya kebanyakan itu nanti. Oh, jadi 3 kali, Pak. Jadi 3 kali diotbakan itu. Oke. Tambah lagi. Tapi Pak Daniel, ini nggak perlu topik baru karena di sini kan lebih difokuskan berseru, enggak ya Pak ya? Masih dalam Enggak. kategori dalam pelindungan ya, duduk dalam pelindungan ya. Duduk dalam perlindungan masih bisa ini Pak, masih bisa dipilah dan menginduk ke duduk dalam perlindungan Tuhan itu. Oh, Bahwa orang yang duduk dalam perlindungan Tuhan akan disertai Tuhan dalam kesesakan. Orang yang duduk dalam perlindungan Tuhan akan diluputkan. Nah, cuma diluputkan dari apa di dalam ayat yang ke-15 ini tidak begitu. Apa dari kesesakan itu ya? Diluputkan dari kesesakan itu ya? iya. Dan orang yang duduk dalam perlindungan Tuhan akan dimuliakan Tuhan. Oh, begini Bapak Ibu. Ayat 15 ini kita bagi 3 saja. Pertama adalah 4 ya. Dijawab Tuhan yang tetap betul. Yang kedua adalah disertai Tuhan, dilepaskan Tuhan dari kesesakan. Mau pilih mana? Disertai Tuhan dalam kesesakan atau dilepaskan dari kesesakan? Oh, tetap terbagi, Pak. Tetap terbagi. Karena secara struktur kalimat juga Bisa. disertai dalam kesesakan itu artinya apa? Diberi kekuatan. Ya. Bukan diluputkan ya Pak ya. Di Ya. sini disertai ya. Diberikan Beda kekuatan lagi aja ya. dulu, gitu. Kita Ya. sakit, diberi kekuatan. Nah, tetapi kelanjutannya adalah diberi keluputan dari kesesakan itu. Ya. Nah, jadi Ya, terbagi. Oke, ini kalau dulu kita pakai garis-garis warna itu loh Pak. Ini itu masuk dia, ini. betul Pak. Makanya saya bilang, masih ingat nggak? Gitu kan. Ya. Pak Salvo mungkin nanti ketemu saya hari Kamis kayaknya ini. Baru nanti kita 14 sampai pulpen warna-warni. 15A ini kita sampai 15A, ya kan? Nah, baru disertai dalam kesesakan. Kesesakan 15B. Lalu apalagi diluputkan dari kesesakan juga ini. Kan dari kesesakan. Diluputkan dari kesesakan 15 apa? 15C. 12C. Lalu dimuliakan Tuhan. Dimuliakan. Dijawab, disertai, diluputkan, lalu dimuliakan. 15D. Pakai komplit. Nah, tuh ada 10. Nah, sekali lagi saudara, bahwa poin-poin ini bukan kita yang masukkan ya, bukan kita yang pikirkan ya. Iya, Pak. Ya, tapi kita hanya temukan dari dalam nas itu. Memang banyak sedikitnya tergantung kecermatan kita. Seperti di awal tadi saya hanya mendapatkan 5. Tetapi setelah kita gali lagi, bertambah menjadi 7. Digali lagi ternyata menjadi 10. Nah, jadi semakin kita cermat membacanya akan semakin tepat apa yang kita temukan itu. Luar biasa. Jadi bahan khotbah itu tidak susah. Sudah tersedia di situ. Saudara tidak perlu lagi berpikir bagaimana pokoknya ke garis besarnya, nggak perlu lagi. Itu saudara tinggal hanya membaca dan menemukan begini. Mana Pak Salmon? Sudah sesuai ya pendapat Bapak di ayat 16 ya? Kita udah bagi 16 AB. Akhirnya kita bagi juga 15 menjadi A, B, C, D. Ya.
Pak Victor ya, di sini kita terapkan itu hukum struktur itu Pak Victor. Ya, ya Pak. Ya. Kalau sudah membaca Alkitab berdasarkan hukum struktur, wah udah gampang kita memenggal-menggal apa itu namanya, memotong-motong ayat itu. Dan potongannya tidak memaksa, tetapi sesuai dengan alur-alurnya memang. Ini belum lagi kita gali yang sebab akibatnya, sebab Tuhan, sebab malaikat-malaikatnya. Oh, justru karena akibat ini, Ya, makanya sebab apa? akibat. Sebab ya kan? Oh, Sebabnya Ya. adalah kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, akibatnya adalah ini. ya. Sebab akibat, Pak. Ini struktur sebab akibat. Akibat. Di AYT Pak itu pakai bahasanya orang yang tinggal dalam lindungan Tuhan Pak. Yang mana nih? Si judulnya itu Pak di AYT dia pakai kata duduk itu tinggal. Orang yang tinggal dalam lindungan Tuhan. Ya, di terjemahan baru dalam lindungan Tuhan. Ya. Jadi sangat menolong saudara kalau kita punya banyak versi ya. Jadi baca versi-versi. Mungkin Pak Salmon bisa baca dari bahasa Toraja yang ayat 15 supaya saya coba terjemahkan kepada bapak-bapak. Siapa tahu di bahasa Toraja lebih ada nggak Pak Salmon punya versi bahasa Toraja? Lagi ditinggal di gereja, Pak. Oh, sekarang gini Pak, supaya gampang, masukkan di Alkitab di HP Pak. Iya. Ya, di-download di HP itu banyak. Oke. Saya baca bahasa Torajanya, Pak Salmon terjemahkan ya. Siapa tahu ada yang berbeda. Yanna meongli. Artinya apa, Pak? Kalau berseru, Ya. Usabuna. menyebut namaku, Ya. Laku bali. aku akan menjawab. Ya. Sia laku rondong lan mintu kamandasanna. Dan akan melindungi di dalam segala pergumulannya. Iya. Laku rampanan. Laku rampanan. Aku akan lepaskan Iya. Sia laku pamalakbi. dan akan kumuliakan. Sama, berarti sama dengan terjemahan baru, tidak terlalu berbeda. Tidak berbeda bang saya gitu. Jadi gitu Pak. Jadi kalau bapak-bapak punya bahasa daerah begitu bisa menolong juga karena ada nuansa-nuansa yang baru di bagian-bagian tertentu. Jadi saudara ini Mazmur 91 dua sudut pandang ya, satu dari segi syarat, satu dari segi akibat gitu. Tentu dengan desi yang berbeda. Sehingga saya lupa yang tanya minggu lalu Pak Arif Pak Sabam itu ya, bahwa apakah bisa berubah garis besar? Dimungkinkan kalau ada desi. Ya, kalau ada desi masing-masing. Nah, desi itu tidak dimasukkan ya, tidak dimasukkan ke dalam teks, tetapi desi itu diambil dari teks itu. Ya. Nih. Yang pertama desinya di ayat yang ke-9 sampai 12. Di yang kedua desinya dari ayat 1 dan 2. Tapi karena ada banyak ayat yang paralel, ya kita tampilkan saja di sini. Bapak-bapak tinggal pilih nanti mau jadikan desi mana gitu. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya akan uraikan berdasarkan ayat 2. Atau saya akan menyampaikan firman Tuhan, menguraikan bagian firman Tuhan ini berdasarkan ayat 4. Nah gitu. Dari ayat itu muncul kata topik perlindungan Tuhan. Begitu. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu komentar yang mau di... Ayo Pak Victor, ada komentar? Supaya saya menghemat suara dikit.
Ya, kalau kita bahas Kejadian pasal 26 kayaknya nggak sempat malam ini karena sudah ini. Atau masih sempat kita bahas Kejadian pasal 26? Bapak Ibu masih siap? Waduh, nggak cukup. Udah nggak cukup ya? Oke. Nggak Bikin cukup. PR Pak, bikin PR. Oke. Ya. PR Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai berapa ya? 33 ya yang saya share tadi itu ya. Saya menemukan ini dari web. Ya. Oke. Saya mau tanya secara umum nih ke Pak Salmon atau siapa saja yang mau coba dengan teori-teori yang kita sudah bahas ini dalam penggalian firman Tuhan itu menurut bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu satu tadi ya. Bagaimana? Sangat-sangat menolong, Pak. Sangat menolong, ya. Oke. Itu memahami khotbah yang benar. Ya. Itu berarti hasilnya. Tetapi salah satu yang sangat saya tekankan ini adalah mendasar, ya. Mendasar kepada teks itu. Itu yang saya mau tekankan itu supaya khotbah itu tidak berbeda antara apa yang dibaca dengan apa yang disampaikan. Ya. Oke. Pak Arif katanya ada jam 6 ada tugas, jadi Pak Arif sudah tinggal ini aja. Ya, dengar saja. Saya kira itu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya mungkin malam ini kita akhiri. Siap. Nanti minggu depan kita bahas Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 30. Oke, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah mendapatkan 2 contoh baru lagi dari bagaimana mempersiapkan khotbah ekspositori, dan sungguh Tuhan kami bersyukur melalui pembahasan Mazmur 91 ini kami mendapat berkat-berkat yang luar biasa dan juga dapat menambah perbendaharaan khotbah-khotbah kami. Kami berdoa supaya apa yang sudah kami pelajari malam ini itu dapat kami pahami dan dapat kami kembangkan lagi, sehingga kami semakin mahir di dalam mempersiapkan firman Tuhan yang akan kami sampaikan kepada umat Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang akan melanjutkan studinya pada malam ini, berikan kekuatan dan berikan konsentrasi yang penuh, supaya mereka juga mendapat banyak berkat. Teman-teman kami yang tidak sempat bergabung pada malam ini oleh karena kesibukan masing-masing, dimanapun dan apapun yang mereka kerjakan, ya Tuhan, Engkau buat berhasil, supaya mereka juga semakin setia mengiringi Tuhan. Kami berdoa berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.